Shalom seluruh warga kerajaan. Kita tahu goal daripada para pemimpin yaitu maturity, full maturity daripada orang-orang yang mereka bina. Dan kita melihat dalam kehidupan seorang yang masih muda yaitu Samuel. Samuel diserahkan ibunya karena janji pada Tuhan, yaitu untuk menjadi hamba Tuhan, jadi pelayan Tuhan. Dan dia hidup pada zaman yang mirip dengan zaman kita sekarang. Ayah daripada Samuel punya wanita idaman lain. Jadi tidak ada contoh yang baik di rumahnya. Dia is fatherless sebetulnya. Ada bapak tapi nggak berfungsi sebagai bapak. Lalu kemudian dia ditaruh di kemah suci yang ada di Silo waktu itu. Dan Eli menjadi imam besar. Dan kedua putranya betul-betul bukan pendeta tapi preman, saudara ya. Bagaimana justru dia melihat kenajisan di depan matanya. Tapi Samuel yang murni ini, dia sama sekali tidak terpengaruh dari lingkungan sekitarnya. Banyak anak-anak muda berkata, Pak, kalau seandainya saja keadaan itu semuanya baik. Pendeta-pendeta kasih contoh, para majelis, para pemimpin memberikan teladan. Kami bisa jadi mengikut Tuhan lebih baik. No, dengarkan baik-baik. Di dalam 1 Samuel pasal 3, Samuel makin besar. Samuel grew. Grew di sini adalah gadal. Gadal itu bukan cuma besar, bukan big, tetapi sebetulnya agung. Ya, dia bertumbuh secara yaitu makin baik. Dan yang ini luar biasa, YHWH Tuhan menyertai dia. Dan ini jaminan, tidak satu pun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Samuel yang makin besar itu, apa yang dia katakan itu terjadi. Maka tahulah, kita tidak usah promosi, ya. Seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba, dari Dan sampai Beersheba. Kalau Indonesia, ya, dari Sabang sampai Merauke, begitu ya. Bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo. Pasal 4 ayat 1 mengatakan dengan jelas bagaimana perkataan Samuel sampai ke seluruh Israel. He is a real influencer. Bukan melalui YouTube, bukan melalui followers, tetapi melalui kehidupannya. Bagaimana kita lihat peranan daripada Hana, ibu daripada Samuel. Waktu dia memenuhi janjinya, diserahkan Samuel pada Tuhan. Dan anak itu masih sangat kecil. Sangat kecil, baru disapi mungkin di usia 5-6 tahun. Dan dia ditaruh, yaitu di bawah asuhan daripada Eli, imam besar yang lemah itu, ya, yang tidak berani negur anaknya. Saudara tahu apa yang terjadi? Ibunya membawakan pakaian imam, effort, mulai dari extra small, small, medium, large, saudaraku. Dan demikian itu gambaran pertumbuhan dari bayi, jadi anak-anak, orang muda, dan jadi dewasa. Neaniskos artinya jadi pater, jadi bapak-bapak. Dan demikian juga pertumbuhan rohani anak-anak kita. Karena itu saya berkata pada para orang tua, apa yang Anda ajarkan di kemah Anda itu lebih penting daripada pelayanan mereka di kemah Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, apa yang Anda tanamkan yaitu sesuai firman Tuhan dalam Amsal 22 juga, bagaimana apa yang kamu ajarkan sampai tua dia tidak akan menyimpang daripadanya. Mungkin hari-hari ini ada anak-anakmu yang sedang menyimpang. Percayalah, apa yang kamu tanamkan tidak akan kembali sia-sia. Dan pada waktu tidak akan kembali pada Tuhan. Tapi bersyukurlah kalau anakmu itu bertumbuh banyak sekali. Orang tua memperhatikan anak yang lagi ngaco, anak yang lagi baik yang ada di rumah itu. Itu saudaraku akan seperti Samuel. Akan dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Dan dalam bulan ini mari kita kembali memperhatikan pendidikan anak-anak kita sejak usia dini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Selama kita berada di dalam hadirat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada, saya percaya kita pastikan bersama bahwa dimana kita berada, kerinduan kita itu yang memastikan untuk kita mengalami perjumpaan bersama dengan Tuhan pagi ini. Amin. Mari memberikan hati kita, hidup kita bagi Tuhan, untuk kita sama-sama kita meninggikan Tuhan pada pagi hari ini. Bapak terima kasih, ini setiap pribadi kami Bapak. Kami bawa, kami datang di hadapan hadirat-Mu. Satu tujuan kami adalah kami mau meninggikan Engkau Raja di atas segala Raja. Terima kasih Tuhan. Ini setiap hati kami, ini setiap pribadi kami.
Layakan, kuduskan kami, urapi kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan pada pagi hari ini kami boleh mengalami Engkau, mengalami perjumpaan bersama dengan Engkau Tuhan. Engkau boleh memuaskan kami, Engkau mau membebaskan kami, dan kuasa-Mu yang memberikan kami kemenangan pagi ini. Terima kasih Tuhan. Pujian bagimu Tuhan, Engkau sungguh baik, Kau teramat baik bagi kami, Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Amin. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita sama-sama naikkan pujian ini. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh
jemaat Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu katakan ku mau menyembah-Mu Tuhan. Kami sembah-Mu, selalu sembah. Kau yang layak, terima segala pujian kami. Kau yang layak ditinggikan Tuhan. Kemuliaan Sekali lagi sama Tuhan lebih, katakan ku selalu memuji-Mu. ku selalu Ini setiap kerinduan kami Tuhan. Kami mau menyembah-Mu. selalu sembah. Amin. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya Surga. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi kemuliaan, kemuliaan hanya bagi kemuliaan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hari sembah, hari puji, kami tinggikan. Aku yang akan nama-Mu Tuhan. Semua Kau yang layak terima segala pujian. Haleluya. Kami mau memuji-Mu, kami mau bersyukur buat kasih-Mu, kebaikan-Mu bagi kami, segala pujian, segala hormat bagi-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, hanya Kau yang layak terima segala pujian kami. Haleluya. Syaralabababababababa. Kyaralababababababa. Syaralalalalalalaba. Jesus. Haleluya. Berikan segala syukur-Mu di hadapan Tuhan. Berikan segala pujian-Mu di hadapan Tuhan. Dia Allah yang layak menerima segala pujian. Dia Tuhan yang menerima segala sembah kita. Tinggikan Engkau Yesus. Haleluya. Kau yang disembah Tuhan, Kau yang ditinggikan. Sembah Kau Yesus. Haleluya. Puaskan setiap hati kami Tuhan. Syaralaba, syaralaba. Syaralaba, babalaba. Di dalam hadirat-Mu kami mendapatkan ketenangan dalam hidup kami. Hanya di dalam hadirat-Mu ada kekuatan buat setiap kami. Di dalam hadirat-Mu ya Tuhan, Kau memuaskan setiap jiwa dan raga kami. Haleluya. Jesus. Selamanya
Tuhan, tiada yang lain. Angkat tangan menyembahmu, kami mengangkat suara kami. Angkat suara memujimu, Kau segalanya Tuhan. Kau segalanya bagi, katakan Kau segalanya bagi kami Tuhan. Kau segalanya di hidupku. Amin, amin. Ku angkat suara menyembahmu, ku angkat suara memujimu, ku angkat suara memujimu. Kau segalanya, Kau segalanya bagi kami, katakan Kau segalanya bagi kami. Kau segalanya di hidupku, Jesus. Ku angkat tangan menyembahmu, kami mengangkat suara kami. Ku angkat suara memuji. Mari serukan sama-sama, katakan haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Sekali lagi katakan sama-sama katakan Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya Tuhan, Kau segalanya di hidupku. Kami mengangkat tangan kami, ku angkat tangan menyembah. Kami mengangkat suara kami ya Tuhan. Jemaat lebih lagi katakan Kau segalanya, Kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Haleluya. Kau segalanya di hidupku. Hanya Engkau Tuhan. Angkat tangan menyembahmu, ku angkat suaraku Tuhan. Kau segalanya, Kau segalanya bagi, Kau segalanya Tuhan. Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembahmu, ku angkat suara memujimu. Haleluya. Kau segalanya Tuhan, Kau segalanya di dalam setiap hidup kami. Hanya Kau Tuhan, tempat kekuatan kami, tempat sukacita kami, tempat kemenangan kami. Oh God, I worship you. Mari sembahmu. Oh God, I worship you. Katakan be glorified, be glorified and magnified. Oh God, I worship. Lebih lagi katakan oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Sembah kami
lebih lagi katakan, oh praise the name of the Lord our God. Yes. Oh, praise Hallelujah. Forevermore, for endless days, we will sing your praise. Oh Lord, lambaikan tangan, katakan oh praise. Oh praise the name of the Lord our God. Forevermore, for endless days, we will sing your praise. Oh Lord, berikan suara-suara bagi Allah kita. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita bersukacita buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Sama-sama jemaat Tuhan dimanapun berada, mari kita tepuk tangan. Kita mengelulukan Allah kita yang dahsyat. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Sama-sama katakan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara Tuhan, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku Takkan pernah berubah. takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Shalom
Shalom sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Senang sekali menjumpai seluruh umat Tuhan dimanapun saudara berada. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada, doa saya biarlah saudara tetap sehat dan tetap dalam kemurahan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Kami mengucap syukur hari yang istimewa ini Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu buat kami dan jadilah kehendak-Mu. Firman-Mu tetap ya dan amin atas kami. Allah kami hidup, Allah kami berkuasa. My God is a living God. Allah berkuasa atas seluruh kehidupan kami. Datanglah kerajaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Katakan sama-sama. Amin. Haleluya, shalom, shalom, shalom. Senang sekali menjumpai kembali dan tetap sukacita Tuhan bekerja atas seluruh kehidupan kita hari ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik, yaitu kalau saudara suka sebuah judul khotbah, kita akan membahas tentang iman, imun, amin. Katakan sama-sama dengan saya. Iman, imun, amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, rupanya 3 kata ini merupakan the master key untuk hidup sehat secara rohani dan jasmani. Yang setuju katakan amin, 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 amin. Katakan sama-sama iman, imun, amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada sesuatu yang sangat menarik saya bagikan buat saudara hari ini. 17 hari yang lalu saya bersama dengan tim swab antigen dan dinyatakan positif. Dan kemudian sesuatu yang sangat luar biasa terjadi, memang tanpa gejala. Tetapi hari ini hari yang ke-17, tepatnya saya mendapatkan satu surat yang berharga. Jemaat Tuhan dan dimanapun saudara berada tidak perlu khawatir karena hari ini sudah mendapatkan surat keterangan pemeriksaan. Bahwa dinyatakan pendeta Wahyu selama observasi tidak ditemukan gejala dan tanda infeksi coronavirus COVID-19. Selanjutnya pada hari ini dinyatakan sehat, ditandatangani oleh dokter dan dinas kesehatan. Praise the Lord and puji Tuhan. Haleluya. Oleh karena itu sahabat Kristus dimanapun saudara berada, saya percaya bahwa kuasa Tuhan masih berlaku atas seluruh kehidupan kita. Yang setuju katakan amin, 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 amin. Dan masa saya harus mengikuti taat dengan karantina saudaraku. Dan ketika masa karantina itu sesuatu yang luar biasa terjadi. Semua keinginan yang ada dalam pikiran saya dari hal yang sederhana, Tuhan kirim. Bayangkan saudaraku, saya suka banget kalau ditanya, Pak, nomor rekeningnya berapa? Kemudian ada yang saya mikir, saudara, sederhana banget. Terima kasih untuk jemaat Tuhan yang respect, jemaat Tuhan yang perhatian, jemaat Tuhan yang luar biasa. Ketika saya mikir, baru mikir ayam saudaraku. Sorenya pintu gerbang diketuk-ketuk, ayam datang. Ketika mikir pengen beli kaos saudaraku, saya tidak bisa ke Jawa dan dalam corona hampir tidak melayak pelayanan keluar. Dan saudaraku, ada orang ketuk-ketuk bawa kaos saudaraku yang sesuai dengan ada pikiran saya. 2 t-shirt yang bagus dan cocok buat saya. Ini saya pakai sekarang. Jadi saudaraku yang dikasih, dan ada banyak perkara ajaib, sebuah value, sebuah nilai selama saya karantina 14 hari saudaraku. Karena apa? Tuhan berbicara, rupanya Tuhan sedang melatih saya dan jemaat yang lain, pendeta yang lain, untuk punya satu kebiasaan hidup dalam kerajaan Allah. Bangun pagi berdoa, mengucap syukur, makan pagi, olahraga dan berjemur dan semuanya saudaraku, minum vitamin saudaraku, makannya 4 kali sehari, tidurnya lebih daripada 8 jam dan ada banyak sesuatu. Dan saya bisa, saudaraku, bisa melepaskan kasih sayang kepada orang-orang dan mendoakan tiap malam. Keren banget Tuhan kita. Katakan sama-sama, keren banget. Oleh karena itu jangan khawatir, don't worry, be happy. Password saya.
Kalau engkau sedang hari ini mungkin hasil tesmu positif, jangan khawatir saudaraku, bahwa iman, imun, dan amin itu akan menjadi satu kekuatan yang dahsyat bagaimana saya dan saudara bisa melewati dan menghadapi COVID-19. Yang setuju katakan amin, 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 haleluya. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada, yang pertama kita bahas satu-satu. Saya ingin menyampaikan sederhana sebuah guidebook, sebuah satu stimulus yang sederhana untuk menuntun bagaimana kita bisa mengalami sukacita, kemenangan, kebahagiaan. Saudaraku, bahagia rohani, jasmani, dan jiwani. Yang setuju katakan amin, haleluya. Yang pertama kita sering dengar kata iman. Katakan sekali lagi, iman, imun, amin. Saudara boleh lupa saya, tetapi ingat kalimat saya. Iman, imun, amin. Haleluya. Kita buka sama-sama dalam Markus pasal yang ke-11 ayat 23. Saudara tidak perlu bingung, di bawah ini ada ayat-ayat yang saya khotbahkan akan muncul dan saudara bisa baca bersama dengan saya. Markus 11 ayat yang ke-23. Haleluya, kita baca bersama-sama. Aku berkata kepadamu, amin, 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 sesungguhnya barang siapa, whosoever, berkata kepada gunung ini, dalam terjemahan dalam King James dikatakan whosoever, kepada gunung ini beranjaklah, tercampaklah ke dalam laut, asal tak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ada satu kalimat di dalam terjemahan King James yang sangat bagus dari ayat ini. Yang pertama adalah sesungguhnya barang siapa. Kata yang dipakai adalah whosoever, siapa dia. Tetapi yang kedua adalah whatever. Maka hal itu, whatever, akan terjadi. Apapun akan terjadi atasmu. Haleluya. Bapak ibu saudaraku, sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Ayat yang sangat luar biasa. Aku berkata kepada sesungguhnya barang siapa. Artinya siapa saja. Ini bukan hanya untuk saya dan saudara. Bukan hanya untuk orang yang percaya. Bukan hanya untuk orang yang pendeta. Tetapi barang siapa yang percaya, ya Yesus dikatakan, barang siapa, whosoever, siapa saja yang percaya, dan dikatakan berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal apa? Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi. Maka hal itu, orang Bali suka, hal itu, whatever, apapun. Saudaraku, apapun akan terjadi baginya. Yang setuju katakan amin. Ayat yang begitu powerful, saudaraku, dalam terjemahan lain sangat bagus. Nah, ayat ini, saudaraku, ada banyak orang menerjemahkan bahwa gunung itu berbicara masalah persoalan. Memang tidak salah. Tetapi saudaraku, saya oleh kemurahan Tuhan diizinkan untuk pergi ke gereja sampah, di mana latar belakang ayat ini nyata. Dalam waktu 7 kali oleh kemurahan Tuhan saya 7 kali ke Israel, ke Holy Land. Yang ke-8 baru terwujud, saya pengen datang ke gereja sampah di mana ayat ini tergenapi. Jadi ceritanya begini. Waktu itu ada hamba Tuhan, guru Injil begitu saudaraku, yang percaya Tuhan. Dia memegang ayat ini, barang siapa percaya kalau dia bisa memindahkan gunung akan terjadi. Rupanya sama pemerintah setempat, sama orang-orang, dia mulai ditekan. Dan dia katakan seperti ini, kalau memang firman-Mu betul, dalam waktu 3 hari, kau harus bisa memindah gunung itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi? Guru Injil, orang percaya ini ketakutan, mereka berkumpul berdoa. Sebab kalau memang gunung ini tidak pindah, mereka akan dihukum, paling tidak dihukum mati. Mereka berdoa puasa sungguh 3 hari 3 malam. Mereka berdoa, apa yang terjadi? Terjadi gempa bumi yang besar. Dan akhirnya gunung yang ada di depan mereka pindah.
Dan mereka di gereja itu di Mesir, di tempatnya gereja sampah ini, ada banyak orang yang bertobat ketika mendengar kesaksian bahwa gunung yang mereka doakan adalah pindah. Amin, 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 amin. Dan saudaraku, itu sesuatu yang luar biasa. Itu cerita sesungguhnya. Makanya gereja sampah, kalau saudara sempat ke Mesir mengunjungi di sana, ada satu gereja yang kapasitasnya 15.000. Sejarah gereja sampah terjadi. Jadi kalau ke Holy Land jangan belanja sale. Saudara belanja sale, belanja $50 apa banyak. No, pendeta Abuna ini murah, ini untuk pendeta. Itu. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Rupanya ada satu kejadian menarik dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa, artinya siapa saja yang percaya, dikatakan bahwa gunung ini akan beranjak, maka beranjaklah. Haleluya. Dan itu terjadi waktu zaman gereja sampah. Dan mujizat Allah masih terjadi sampai hari ini. Kalau kita divonis mungkin gagal ginjal, kita divonis bangkrut, kita divonis mengalami banyak persoalan. Dengar baik saudaraku, dikatakan barang siapa percaya, siapa saja yang percaya, mujizat Allah akan terjadi buat setiap kita. Yang setuju katakan amin. Dan apapun. Terjemahan yang kedua, mungkin kita bisa menerjemahkan juga, mungkin gunung itu bicara masalah gunung persoalan. Ada banyak pendeta menerjemahkan seperti itu. Gunung masalah, persoalan dan sebagainya. Tetapi jawabannya bukan masalah gunung masalah atau gunung persoalan yang terlalu gede. No. Jawabannya adalah barang siapa percaya. Artinya siapa saja yang percaya, dikatakan maka hal itu, apapun akan terjadi mujizat Allah. Jadi sahabat Kristus dimanapun saudara berada, kalau hari ini mungkin kita sedang alami berbagai macam hal. Engkau divonis hasil swab positif. Mungkin engkau mengalami selama ini, mungkin saudara berkata, saudara sudah married sampai beberapa tahun belum mengalami mujizat Tuhan, belum punya keturunan ilahi. Saudara divonis gagal ginjal, jantung, kanker. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada, don't worry, be happy. Karena apa? Jika engkau percaya, punya iman biji sesawi, apapun akan terjadi, termasuk mujizat di dalamnya. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Yang belum punya keturunan sudah merit lama sudah mulai berkata, aku berkata, tahun ini 2021 akan terjadi mujizat, keturunan akan lahir. Bagi saudara yang sakit jantung, operasi jantung terus-terus katakan, aku diganti jantung yang baru dan sempurna dalam nama Yesus. Yang gagal ginjal mulai berkata, surga stoknya banyak. Haleluya. Dan mujizat Allah terjadi. Yang pertama adalah iman. Ada 3 tipe orang dalam waktu yang singkat. Yang pertama adalah orang yang realistis. Realistis itu selalu diukur dengan kalkulator. Hitung-hitungan, masuk akal enggak ya? Kalau orang pakai kalkulator, realistis, 5 roti 2 ikan tidak akan terjadi mujizat Allah. Tetapi yang kedua adalah orang yang, haleluya, sampai jatuh ke bawah. Orang yang kedua adalah orang yang optimis. Tapi yang ketiga adalah pesimis. Pesimis itu saudaraku, dia berpikir tentang gagal dan gagal lagi. Selalu berpikir gagal. Haleluya. Saya suka dengan Philip yang lagi ambil tik gambar saya ini. Ketika mereka main bulu tangkis di tempat saya. Yang nona-nona berkata, aduh angin ini. Tetapi perkataan Philip keren, dia berkata, angin bantu dorang sehingga mereka bisa. Kata-kata yang positif, Philip keren banget. Yang ketiga adalah optimis. Kita masa depan kita, kalaupun mungkin divonis saudara sakit apapun, kita optimis oleh kuasa bilur Yesus. Kita akan disembuhkan secara total. Yang setuju katakan amin. Seperti ini saudaraku. Haleluya. Bapak ibu saudaraku yang dikasih. Yang pertama adalah iman. Bagaimana bisa rahasia besar, bagaimana the secret, bagaimana kita mengalami sesuatu yang terjadi yang sangat luar biasa dalam hidup. Yang pertama dengan iman. Amin, amin, amin. Dikatakan siapa saja dan apapun yang kita alami, ketika kita punya iman, mujizat Allah terjadi. Yang setuju katakan amin. Tetapi yang kedua adalah imun, not imut. Katakan sama-sama, imun, not
imut, saudaraku. Haleluya. Nah, saudaraku, kalau imut ya saya seperti ini, saudara. Tapi yang dimaksud adalah imun. Apa itu imun? Imun adalah sistem kekebalan tubuh. Adalah sel-sel dan banyak struktur biologis lainnya yang bertanggung jawab atas imunitas, yaitu pertahanan organisme dan sebagainya. Tetapi bicara masalah kekebalan tubuh. Bagaimana di tengah-tengahnya situasi yang seperti ini kita bisa mempertahankan iman? Yang pertama, dapat berkata, aku percaya Tuhanku ajaib. Yang kedua adalah imun. Bagaimana tengah-tengahnya situasi seperti ini saudara tetap punya imun yang kuat? Hampir 15 hari saudaraku, hampir 17 hari saya olahraga berjemur tiap hari. Hampir tiap hari saya minum vitamin. Saya makan banyak dan semuanya. Saudaraku, semua saya makan. Kecuali, apa itu? Kaki meja. Haleluya. Dan akhirnya membuat imun kita menjadi kuat. Ketahanan tubuh kita menjadi kuat. Tapi yang kedua, selain saudara minum vitamin, istirahat yang banyak, dan sebagainya, yang kedua adalah mempertahankan imun tubuh yang kuat adalah saudara kita menghilangkan kekhawatiran dan menghilangkan ketakutan. Ada sebuah survei, ketakutan atau kekhawatiran adalah sesuatu yang sangat bahaya karena bisa melemahkan imun tubuh kita. Makanya selain minum vitamin, selain minum vitamin, makan yang banyak, ikan goreng, ikan bebek goreng, sambal goreng, apalagi yang goreng-goreng. Kita harus tetap menjaga hidup kita untuk tetap bersuka cita. Katakan bersuka cita sama-sama. Mungkin sebagai saudara berkata, pendeta, Pak Wahyu, mana mungkin di tengah-tengahnya kekurangan saya bisa bersuka cita. Pak Wahyu, mana mungkin di tengah-tengahnya saya positif COVID, saya bisa bersuka cita. Pak Wahyu, mana mungkin di tengah-tengah rumah tangga yang tidak bahagia, kami bisa bersuka cita. No. Jawabannya sederhana. Kalau saudara lihat dalam Yesaya 54 ayat 1. Siapa yang harus bersuka cita? Di ayat ini ditulis bersama-sama, dibaca bersama-sama. Yesaya 54 ayat yang pertama. Siapa saja yang bersuka cita? Dikatakan bagus. Bersorak-soralah, dikatakan, hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dan bersorak-sorak dan memekiklah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin, sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang tidak bersuami. Firman Tuhan. Jadi rupanya life is a choice. Hidup adalah sebuah pilihan. Yang setuju katakan amin. Hidup kita adalah sebuah pilihan, saudaraku. Kita harus memutuskan untuk hidup berbahagia dan bersuka cita apapun yang terjadi. Yang setuju katakan amin. Coba lihat saudaraku. Siapa yang harus bersuka cita? Yang pertama dikatakan yang mandul, barren ones. Yang kedua adalah forsaken one. Orang yang mandul dalam hal apa saja, pekerjaan, pelayanan, hidup, rumah tangga, kandungan, apa saja, bersukacitalah. Karena saudara, yang kedua adalah forsaken ones. Dikatakan orang yang ditinggalkan. Ketika engkau ditinggalkan oleh siapapun, saudara jangan pernah nyanyi di bawah pohon pisang, mulai berkata, ya nasib, ya nasib, ya nasib. Atau mungkin sudah nyanyi, kemarin kau masih bersamaku, na. Saya mulai berkata, di terminal ini aku berjanji. Haleluya, terlalu baele, lebay saudaraku. Haleluya. Yang harus bersuka cita adalah yang pertama si mandul. Mungkin mengalami begitu banyak kemandulan dalam banyak perkara. Bersuka citalah. Yang kedua yang ditinggalkan. Dan kemudian saudara yang ketiga adalah yang diterlantarkan. Tetapi yang keempat adalah yang tertindas dan lain sebagainya. Artinya orang-orang yang tanpa harapan, hopeless, tidak ada harapan secara manusia. Tuhan berkata, bersorak-soralah. Amin. Emosi saudaraku. Semakin emosi saudaraku.
Imun kita lahir ketika yang pertama kita vitamin, olahraga dan sebagainya. Tapi yang kedua, saya usul sebagai hamba Allah, saudara tetap bersuka cita apapun. Dan saudara bergembira. Karena Alkitab berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Yang setuju katakan amin. Tetapi yang kedua dikatakan bahwa serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan Tuhan akan bertindak. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Haleluya. Kata sukacita dalam Alkitab ada dibagi dua. Yang pertama adalah joy. Joy itu adalah, yang pertama adalah joy dan yang kedua happiness. Happiness itu adalah sukacita karena keadaan. Dapat arisan, mobil baru, ninja baru, pacar baru, handphone baru dan sebagainya. Itu happiness. Tetapi yang kedua adalah sukacita yang harus kita miliki adalah joy. Katakan joy sama-sama. Yoas katakan sama joy. Philip katakan joy. Artinya saudaraku, sukacita karena Christ in me and Christ in you. Sukacita karena Yesus ada dalam hidupmu. Dan sukacita itu kekal. Tidak akan tergantung oleh faktor ekstern. Situasi apapun. Saudara akan tetap full of joy. Sukacita. Yang setuju katakan amin. Oleh karena itu saya mengencourage setiap saudara yang hari ini mungkin sedang berbaring di rumah sakit sedang program ini. Saudara sedang bekerja di insurans. Saudara bekerja di pabrik. Melayani apa saja yang saudara kerjakan. Baik di dalam kota maupun di luar kota. Surabaya, Jakarta yang ikuti program ini. Di Kupang. Saudara dengar baik saudaraku. Saya mau kasih tahu buat saudara. Bersukacitalah. Karena sukacita itu membuka pintu surga atas setiap kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Haleluya. Katakan sama-sama. Iman, imun, yang terakhir adalah amin. Haleluya. Haleluya. Yang ketiga adalah amin. Sekali lagi katakan iman, imun, amin. Kata amin, saudaraku, itu sangat luar biasa. Saya pengen kasih tahu buat seluruh sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Kita sering kalau pendeta berkhotbah, amin. Pendeta mulai tanya, ada amin? Ada. Mulai paksa diri. Saya sering khotbah katakan, amin tidak amin, harus amin. Yang amin masuk surga. Wah, aminnya lebih banyak, saudaraku. Nah, rupanya kata amin itu bukan hanya label, bukan satu kebiasaan orang mempercayai. Ya, setuju deh. Oke, good. Saya pengen kasih tahu buat saudara, kenapa orang-orang China yang di China sama orang-orang yang ada di Indonesia, di Asia, lebih sukses yang yang ada di China. Karena kadang-kala kita yang ada di Sumba atau di Indonesia, Alkitabnya bacanya dari kanan ke kiri, betul ya? Kanan ke kiri, kiri ke kanan, betul ya? Kanan ke kiri. Allah berjanji akan memulihkan kita. Kita bicara tidak mungkin. Kita bicara amin, tapi goyang kepala. Tapi tulisan China yang asli. Dari atas ke bawah. Aku percaya Tuhan menyembuhkan. Aku percaya Tuhan. Jadi amin tidak amin harus amin gitu. Manduk-manduk terus gitu saudaraku. Belajar dari orang China yang di China. Tulisannya dari atas ke bawah. Jadi amin tidak amin harus amin. Sahabat Kristus katakan sama-sama. Iman, imun, amin. Yang terakhir yang kita bahas, habis itu kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Kata amin itu ada 4 huruf. Yang pertama adalah A, yang kedua adalah M, yang ketiga adalah Eko, yang keempat adalah N. Kata A artinya ketika saudara sedang bicara amin, artinya agree with God. Artinya beta setuju dengan Tuhan. Ketika malaikat datang kepada Maria Marmar, dia berkata, engkau akan mengandung. Ada satu perkataan ketika Maria setuju dengan Tuhan, agree with God. Dia cuma berkata seperti ini, Tuhan, aku ini hanya hambamu, jadilah kehendakmu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ini keren. Kalau saudara pengen mengalami mujizat Allah, pemulihan, kesembuhan, apa saja, ketika saudara berkata amin, artinya belajar seperti Maria. Yang pertama adalah agree with God.
beta setuju sama Tuhan apapun yang terjadi. Liku-liku perjalanan hidup, tikungan tajam, setuju bersama dengan Tuhan. Karena di balik tikungan tajam ada mujizat Allah yang akan terjadi. Yang setuju katakan amin. Tapi yang kedua kata M adalah move with God. Artinya bergerak, berjalan bersama dengan Tuhan. Saudaraku, ketika Abraham mendapatkan janji Tuhan tergenapi atas hidupnya, Ishak lahir. Dan dia harus menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan berfirman untuk menyerahkan Ishak, mempersembahkan Ishak. Karena dia berjalan bersama dengan Tuhan. Dia setuju dengan Tuhan, bergerak bersama dengan Tuhan. Dia lakukan. Karena situasi apapun, baik buruk maupun tidak, baik sakit maupun sembuh, ketika berjalan dengan Tuhan, di balik itu ada kemuliaan mujizat yang akan terjadi. Yang setuju katakan amin, 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 amin. Tapi E-nya adalah and with God. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. And with God. Immanuel dalam bahasa Jawa bagus. Kata Immanuel itu adalah Allah itu manunggal, menjadi satu dengan saudara. Jadi ketika saudara amin, ketika saudara di gereja ataupun mengikuti program ini berkata amin, amin, amin. Saya sering katakan amin, 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 amin. Supaya lebih yakin. Amin yang pertama adalah agree with God, setuju dengan kuasa Tuhan. Yang kedua move with God, bergerak bersama dengan Tuhan. Yang ketiga and with God, hidup bersama dengan Tuhan. Amin, amin. Tapi N-nya adalah never love God. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saudara sungguh luar biasa. Kata yang keempat adalah janganlah kau ragu-ragu sayang. Sungguh mati aku percaya padamu. Yang kedua kata amin adalah jangan ragu-ragu dengan Tuhan. Amin. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Hari ini karena ada. Saya suka banget istilahnya Ibu Gembala senior saya, Ibu Pendeta Timotius Arifin. Oleh karena kemurahan Tuhan, semua dilindungi, disembuhkan, dan pulih sampai hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan. Jadi sahabat Kristus, iman kita mesti kuat. Amin, 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 amin. Yang pertama tadi adalah iman. Jadilah orang yang optimis. Percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara segala. Bahkan gunung pun, masalah, kesulitan dipindahkan oleh Tuhan. Dan menjadi orang-orang yang menerima kemuliaan. Yang setuju katakan amin, 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 amin. Haleluya. Tetapi yang kedua adalah imun. Not imut, imut juga boleh. Imun dan imut gitu saudaraku. Jadi supaya kelihatan imut-imut. Imun adalah selain vitamin, olahraga, tidur banyak. Saudara kita tetap bersukacita dan bergembira. Kita bersukacita bukan karena semua sudah beres. Kita bersukacita karena kita percaya bersama dengan Yesus. Semua akan beres, mujizat, kemurahan, anugerah terjadi. Tapi yang terakhir adalah amen. Amin adalah agree with God. Kita saudaraku setuju dengan Tuhan. Kita berjalan dengan Tuhan. Kita bersama dengan Tuhan. Dan kita tidak ragu-ragu dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Katakan sama-sama amin. Haleluya. Sahabat Kristus, sehingga hari ini di akhir daripada khotbah saya, saudara dimanapun saudara yang sedang mengikuti program streaming ini, saya bangga dengan saudara. Apapun kondisimu, apapun keadaanmu, apapun situasimu, saya mau kasih tahu ketika engkau sedang bilang amin, setuju dengan Tuhan, dan tanpa ragu mujizat Allah terjadi. Iman, imun, dan amin. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama khusus yang perlu mujizat Tuhan. Mungkin saudara sedang di apartemen saudara sedang di hotel lagi menikmati holiday, saudara sedang bulan madu, dan semua saudara sedang di toko saudara, di kantor saudara, dimanapun, di rumah atau di kamar, atau mungkin sedang berbaring di rumah sakit. Ada kabar baik. Selama masih ada iman, masih ada mujizat yang akan terjadi. Selama saudara punya imun, bersukacita, bergembira karena Tuhan, saudara akan melihat kesembuhan dan mujizat terjadi. Apalagi saudara berkata, amin, 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 amin.
Saudara, khusus yang perlu mujizat Tuhan apapun juga, letakkan tangan kirimu di dada. Saya akan berdoa sebagai hamba Allah di tempat ini karena saya percaya bahwa kuasa Allah tidak terbatas dimanapun saudara berada. Saya mau katakan, Allah hadir di rumah saudara masing-masing. Allah hadir di mana saudara sedang mendengarkan program ini. Dan ada banyak kesaksian-kesaksian hebat. Ada orang-orang yang bersama dengan saya, hampir 30 orang. Mereka positif dan sampai hari ini mereka sudah dinyatakan pulih oleh karena kemurahan Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Haleluya, haleluya. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendak-mu. Kami percaya sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Iman yang pertama. Selama masih ada iman, apapun yang perkara-perkara yang mustahil akan bisa terjadi. Yang kedua, ketika kami punya imun, ada sukacita dan ada gairah yang baru, ada full of God, akan terjadi mujizat dan keajaiban. Apalagi ketika kami setuju dengan Tuhan dan kami berkata amin untuk apapun firman Tuhan. Sesulit apapun, semustahil apapun akan terjadi. Aku berdoa bagi sahabat Kristus dimanapun saudara berada yang perlu mujizat Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa in the name of Jesus. Sakit apapun, kelemahan tubuh apapun, in the name of Jesus, mujizat Allah terjadi. Perlu pemulihan perusahaan mereka, keuangan mereka, rumah tangga mereka, hidup mereka, keharmonisan mereka. Aku berdoa sebagai hamba Allah, in the name of Jesus, kuasa Allah bekerja menjamah setiap kami demi dan dalam nama Yesus. Katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Amin. Masuk di bagian yang sangat istimewa dari semua serangkaian ibadah. Hari ini kita adalah masuk dalam perjamuan kudus. Persiapkan roti dan anggur bagi Bapak Ibu Saudaraku dimanapun saudara berada. Karena saya percaya sesuatu yang sangat luar biasa akan terjadi di tengah-tengah kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur bahwa ketika Engkau mati di atas kayu salib, Tuhan berkata, tetelestai, sudah selesai. Hari ini kami melakukan perjamuan kudus bersama dengan seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Layakkan kami untuk sehidangan dengan Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari persiapkan roti di tangan kananmu. Saya menunggu saudara untuk bisa bersecara bersama-sama kita bisa lakukan. Firman Tuhan berkata, jika Kristus ada di dalam kamu dan kamu di dalam Kristus, maka minta apa saja akan diberikan kepadamu. Mari angkat di atas kepalamu. Percayakah saudara bahwa roti yang ada di tangan kananmu ini sesungguhnya adalah persekutuan dengan kuasa tubuh Yesus Kristus? Mari makan bersama-sama dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Katakan terima kasih Tuhan. Sekarang angkat anggur di tangan kananmu. Haleluya. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, darahnya tercurah untuk melindungi setiap umat percaya, umatmu dimanapun berada. Tetapi yang kedua, lewat bilur Yesus, semua sakit, semua pergumulan, Tuhan kerjakan dengan kuasa dan mujizatnya. Mari angkat di atas kepalamu. Percayakah saudara bahwa anggur yang ada di tangan kananmu ini sesungguhnya adalah persekutuan dengan kuasa darah Yesus Kristus? Minum bersama-sama dalam nama Yesus. Katakan terima kasih Tuhan. Katakan Yesus dahsyat. Katakan thank you Jesus. Katakan terima kasih Engkau dahsyat dan luar biasa. Mari kita berdoa bersama-sama. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Kalau hari ini kami bersama-sama dengan seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan hari ini kuasa persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus sempurna bekerja. Perlindungan Tuhan sempurna. Roh maut tidak sanggup menyentuhnya. Tetapi yang kedua, mau berdoa, kesembuhan mujizat Allah terjadi atas seluruh
umat-Mu dimanapun mereka berada yang sedang mendengarkan program ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan sempurna mengerjakan segala sesuatu. Kami juga berdoa untuk setiap tangan-tangan yang sudah menabur, tangan-tangan yang sudah melakukan apa saja lewat tangan mereka, benih yang ditabur dikembalikan dengan segala kelimpahan. Karena yang ditabur adalah benih, dan benih itu akan berbuah lebat. Kami mengucap syukur hari ini Tuhan. Aku berdoa untuk seluruh umat Tuhan dimanapun mereka berada. Kota-kota di mana kami tinggal. Shalom, perlindungan, anugerah Allah terjadi. Dan nama Tuhan tetap dipermuliakan dimanapun mereka berada. Berkati setiap kami, minggu ini adalah minggu mujizat bagi kami. Minggu ini adalah minggu pertolongan daripada Tuhan. Minggu ini adalah minggu keajaiban. Dan kami terus hidup di dalam langit yang terbuka. Semua yang kami mimpikan dan kami kerjakan berhasil dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Katakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.